Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 29 Maret 2021. Senin dalam Pekan Suci. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihi kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Ketika saya berkarya di tanah Papua dulu, kepada umat saya selalu berkatekese tentang bagaimana berdiri tegak, yakni punya kemandirian, kemapanan dalam hidup beriman maupun dalam hidup yang senyatanya dijalani. Buat saya hal ini menjadi penting agar umat bangga sebagai OAP, orang asli Papua, mandiri secara ekonomi dan tangguh dalam hidup beriman. Saya paling gak suka sekali melihat orang yang oportunis, yang menjual kemiskinan, kesusahan orang-orang di tanah Papua untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Orang-orang yang macam itu rasanya culas dan mirip sekali seperti Yudas dalam bacaan hari ini. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini bercerita tentang persahabatan Yesus dengan Lazarus, Marta, dan Maria. Dalam Injil setidaknya dijumpai 3 kisah tentang Yesus dan keluarga di Betania ini. Pertama, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kedua, kisah tentang Maria dan Marta. Dan yang ketiga yang kita renungkan hari ini, tentang kembalinya Yesus ke Betania untuk mengadakan perjamuan setelah Lazarus dibangkitkan. Sebagai ungkapan syukur dan pelayanannya, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Dan tidak hanya itu, ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Menyaksikan peristiwa itu, Yudas Iskariot
dengan culas komplain dan berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Sebagai bendahara dalam kelompok para murid, Yudas hanya mereduksi makna ungkapan syukur dan pelayanan dari nilai sebuah uang. Kasihan sekali orang yang macam ini. Ia menjual jiwanya, ucapan syukur dan pelayanannya demi uang, demi materi. Pertama, orang yang macam ini, ia menjual kemiskinan orang demi jiwa oportunisnya. Dan yang kedua, ia tidak mampu memaknai harga sebuah ungkapan syukur dan pelayanan yang tulus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di Senin Pekan Suci ini, kita diajak untuk semakin dekat bersahabat dengan Tuhan dan mengungkapkan syukur kita melalui pelayanan yang tulus. Janganlah kita menjadi seperti Yudas yang culas dan oportunis. Bukan soal mahalnya sesuatu yang kita berikan, namun ketulusan. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan itulah yang ingin kita perjuangkan dalam hidup. Tuhan memberkati kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah.